Dalam sistem hukum, khususnya dalam konteks perkara perdata, istilah penggugat dan tergugat merujuk pada dua pihak yang saling berhadapan dalam suatu sengketa di pengadilan. Berikut adalah perbedaan mendasar antara penggugat dan tergugat beserta contohnya. Penggugat, plaintiff claimant. Definisi. Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan atau tuntutan hukum ke pengadilan. Mereka merasa hak-haknya telah dilanggar, dirugikan, atau mereka memiliki klaim terhadap pihak lain. Peran, penggugat adalah pihak yang memulai proses hukum. Mereka bertindak sebagai pihak yang menuntut atau meminta pengadilan untuk memutuskan suatu perkara demi kepentingan mereka. Posisi, penggugat memiliki posisi aktif dalam memulai sengketa dan harus membuktikan dalil-dalil gugatannya. Beban pembuktian awal, burden of proof, biasanya berada pada penggugat. Tujuan. Tujuan penggugat adalah untuk mendapatkan putusan pengadilan yang menguntungkan mereka, seperti ganti rugi, pelaksanaan suatu perjanjian, pembatalan suatu tindakan, atau pengakuan atas hak tertentu. Tergugat, defendant. Definisi. Tergugat adalah pihak yang digugat atau dituntut di pengadilan oleh penggugat. Mereka adalah pihak yang diduga telah melanggar hak atau melakukan perbuatan yang merugikan penggugat. Peran, tergugat adalah pihak yang harus menghadapi gugatan yang diajukan oleh penggugat. Mereka memiliki hak untuk membela diri dan menyanggah dalil-dalil gugatan penggugat. Posisi, tergugat memiliki posisi pasif dalam arti bahwa mereka tidak memulai proses, tetapi harus merespons gugatan. Mereka dapat menyangkal klaim penggugat, mengajukan bukti tandingan, atau bahkan mengajukan gugatan balik, rekonvensi. Tujuan. Tujuan tergugat adalah agar gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dikabulkan sebagian, atau agar mereka dibebaskan dari tuntutan hukum yang diajukan. Perbedaan kunci. Aspek penggugat-tergugat. Inisiator pihak yang memulai proses hukum mengajukan gugatan pihak yang digugat dituntut. Posisi pihak yang menuntut mengklaim pihak yang dituntut dilawan klaimnya. Tujuan umum memperoleh hak ganti rugi, putusan menguntungkan, membela diri, menolak tuntutan, dibebaskan dari klaim. Beban pembuktian memiliki beban pembuktian awal memiliki beban untuk menyanggah klaim penggugat. Contoh kasus. Berikut adalah beberapa contoh kasus untuk memahami perbedaan antara penggugat dan tergugat. Contoh 1. Sengketa wan prestasi, perjanjian. Kasus, Pak Budi, penggugat, telah menandatangani kontrak dengan PT Jaya Abadi, tergugat, untuk membangun rumahnya. Dalam kontrak, PT Jaya Abadi berjanji akan menyelesaikan pembangunan dalam waktu 6 bulan. Namun, setelah 8 bulan, rumah belum selesai dan banyak bagian yang tidak sesuai spesifikasi. Penggugat, Pak Budi, karena ia merasa dirugikan akibat PT Jaya Abadi tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, wan prestasi. Ia menggugat PT Jaya Abadi untuk menuntut penyelesaian pembangunan dan atau ganti rugi. Tergugat, PT Jaya Abadi, karena mereka adalah pihak yang dituduh melanggar perjanjian dan harus bertanggung jawab atas keterlambatan dan ketidaksesuaian spesifikasi. Contoh 2. Sengketa tanah kepemilikan. Kasus, Ibu Ani, penggugat, mengklaim bahwa sebidang tanah yang saat ini dikuasai oleh Bapak Rio, tergugat, adalah miliknya berdasarkan sertifikat yang sah, tetapi Bapak Rio juga mengklaim memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Penggugat, Ibu Ani, karena ia merasa hak kepemilikannya atas tanah telah dilanggar dan ia ingin pengadilan mengakui haknya. Tergugat, Bapak Rio, karena ia adalah pihak yang menguasai tanah yang diklaim oleh Ibu Ani dan harus mempertahankan haknya atau menyerahkan tanah tersebut jika terbukti bukan miliknya. Contoh 3. Sengketa perceraian, hukum keluarga. Kasus, Ibu Siti, penggugat, mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Bapak Amir, tergugat, dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Penggugat, Ibu Siti, karena ia yang mengajukan permohonan cerai dan ingin mengakhiri perkawinannya. Tergugat, Bapak Amir, karena ia adalah pihak yang digugat cerai dan harus menanggapi atau membela diri terhadap tuduhan dalam gugatan. Contoh 4. Sengketa tata usaha negara, TUN. Kasus, perusahaan, Maju Jaya, penggugat, merasa dirugikan oleh surat keputusan wali kota, tergugat, yang mencabut izin usahanya, padahal menurut perusahaan, prosedur pencabutan izin tidak sesuai hukum. Penggugat, perusahaan, Maju Jaya, karena mereka yang mengajukan keberatan terhadap keputusan administratif yang dikeluarkan oleh wali kota. Tergugat, wali kota, atau badan pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut.
Karena mereka adalah pihak yang mengeluarkan keputusan yang digugat dan harus mempertanggungjawabkan keputusan tersebut di hadapan pengadilan. Dalam setiap contoh di atas, dapat dilihat bahwa penggugat adalah pihak yang proaktif memulai proses hukum karena merasa ada hak yang dilanggar atau sengketa yang perlu diselesaikan oleh pengadilan. Sementara tergugat adalah pihak yang pasif dalam arti ia harus merespons dan membela diri terhadap gugatan tersebut. Sekian video saya, semoga bermanfaat.